ke negara ini sangat berbahaya gitu loh Pak. Jadi saya setuju dengan usulan Opung Toba tadi karena udah lama sih pengen saya sampaikan itu bahwa kita sampaikan aja Pak ke PBB sama Amerika Serikat bahwa terjadi loh peristiwa kayak gini karena kalau sempat Pak itu dianalisa, diolah sama PBB sama Amerika itu pasti akan berdampak sih Pak di Indonesia karena selama ini kita seolah-olah nggak punya posisi tawar Pak seperti kucing ompong gitu loh Pak. Kucing ompong. Jadi kita ada tapi nggak dihargai seperti yang dibilang Pak Opung Toba tadi lah. Kita bayar pajak tapi kita nggak di apa namanya hak kita itu nggak dipenuhi gitu loh. Bahkan hak yang fundamental loh di Pak, bukan hak yang apa bernilai ekonomi banget tapi hak yang mengenai untuk beribadah gitu loh, hak fundamental warga negara Indonesia loh Pak. Itu sangat gimana ya? Sangat memalukan sih kalau hanya untuk beribadah aja jadi persoalan. Itu sih. Jadi menurut saya harus sampai ke internasional sih supaya Indonesia kan jadi ini kan apa? Jadi ya berdampak besar sih itu Pak kalau menurut saya ya. Dampaknya kalau misalkan dunia internasional itu melihat Indonesia seperti ini. Itu sih. Oke, 2D silakan. Salam Pak Paul, salam Belum. Pak Andi, salam semuanya. Iya, itu uh, saya sangat uh, stolz ya karena Amerika, Israel, dan Eropa boykot keinginan Prancis ya, sehingga Macron gigit jari sendiri ya untuk itu. Tapi di negeri Konoha ini kembali sebenarnya betul kata Pandi, bosan juga, tapi karena negeri Konoha ini salah satu masyarakatnya yang begitu radikalis ya terhadap Israel ya, tanpa menggali wawasan ilmu baik dalam segi ilmu sejarah dan kerohanian, akhirnya mereka sangat getol. Makro akan mengajak negara-negara Eropa untuk mendeklarasikan two-state solution ya. Ini tidak terjadi. Jadi saya rasa ini akan menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Kalau apa yang mau dideklarasikan oleh Macron itu akhirnya tidak terlaksana rencananya bulan September. Ini akan membuat situasi politik dan ekonomi di Indonesia akan menjadi semakin seperti benang kusut ya. Nah, ini saya teringat lagi Pak Paul yang mengatakan kalau Indonesia tidak mau buka kerjasama karena China tidak mau lagi bantu Indonesia. Bahkan Amerika sendiri sudah mulai ragu. Saya dengar bahwasanya Mark Cukar mau buka inovasi dan yang lainnya yang dari Amerika itu masih perencanaan ya di bidang pertanian, di bidang teknologi. Sementara Indonesia sendiri belum siap untuk itu. Karena kenapa? Mereka mabuk agama, baik yang dari grup Kristen ini ya. Jadi bagi saya seperti pernah kata Pak Paul, ini akan mempercepat kehancuran Indonesia itu sendiri ya. Jadi bagi saya kalau tidak Pak Prabowo
mengambil satu sikap yang cepat dan tegas ke arah mana pemerintahannya akan dijalankan, ya, maka Indonesia dengan cepat tidak 5 tahun lagi, bisa jadi 3 tahun lagi, ya. Jadi sangat menyayangkan, ya, sangat menyayangkan karena situasi politik dan ekonomi di Indonesia. Kemarin sudah berapa lama itu, salah satu kita bisa baca di news, salah satu diplomasi muda yang mati diperban itu, ya. Kita nggak tahu dalam tanda kutip apakah ini ada hubungannya dengan agen-agen rahasia ini, ya. Ini bukan simpel, saya rasa ini bukan simpel. Semalam saya dengar Pak Reza Indragiri mengungkapkan, dan saya setuju Pak Reza Indragiri apa yang diungkapkannya ini tidak sesederhana ini. Ada keterlibatan politik, ya, dengan masalah yang ada di Palestina. Kalau menurut saya, ya. Nah, inilah kekacauan politik yang di Indonesia ini. Ya, seorang diplomatik muda. Nah, ini akan membuat rakyat itu semakin melarat, ya, dan ekonomi akan hancur di Indonesia, ya. Jadi kalau nggak Pak Prabowo nggak tegas untuk seperti kata Pak Paul mengambil arah yang tepat, menggerakkan ke arah mana pemerintahan itu, Indonesia akan menjadi Palestina kedua, akan terjadi dengan cepatnya, ya. Karena seperti Pak Teddy bilang juga, yang membuat kekacauan dimanapun, ya, di Amerika, di Asia, di Eropa, itu Islam. Ideologinya, bagaimana mereka menghancurkan Eropa di dalam ekonomi, di dalam tata sosial pemerintahannya, ya. Jadi kemarin juga ada perdebatan rakyat sini untuk melarang memakai memakai jilbab di sini yang sudah diterima menjadi warga negara. Mereka tidak mau, mereka mengusir, ya. Nah, ini akan menjadi bumerang bagi imigran yang diterima di sini. Karena menurut saya, ya, kalau kita di Arab, atau saya nggak usah jauh-jauh di Arab, saya pernah holiday ke Aceh. Kalau saya ke Aceh, saya harus pakai ya, pakai jilbab itu, kerudung. Nah, makanya saya tidak setuju kenapa mesti ini negara Eropa. Mereka ingin menentukan sikap kultur mereka. Sementara kultur itu, kultur yang boleh kita lihat, kita cari tahu melalui Google, ya. Pakai kerudung itu berasal dari mana dan bagaimana Pak Paul sudah terangkan secara sejarah dan Alkitabiah. Nah, inilah yang sangat merusak bisa negara Eropa, Amerika, ya, Asia. Nah, ini tidak dilihat Indonesia sendiri. Makanya Pak Prabowo harus cepat dan tegas. Kalau tidak, bubarnya Indonesia. Kemarin saya baca di Danau Toba. Jadi suami saya searching. Ternyata kenapa keruhnya Danau Toba itu tidak jauh dari Bali Gate. Itu sudah bermasalah. Pabrik kertas yang ada di sana, limbahnya dialirkan ke Danau Toba sehingga ikan-ikannya mati. Nah, ini pemerintah tidak melihat. Pemerintah hanya bikin demo Free Palestina from the river to the sea. Kumpulkan dana untuk
saudara seumat kita. Tapi rakyatnya bagaimana? Terlantar. Apalagi sekarang zaman canggih, zaman L. Pertanian Indonesia kolap. Kemarin disebarkan news, beras oplosan. Indonesia bisa sampai menghasilkan beras oplosan. Kenapa? Pertanian, peternakannya sudah kacau. Sementara pertumbuhan penduduknya semakin banyak. Nah, inilah saya katakan, Pak Prabowo sama seperti Pak Paul. Kalau Pak Prabowo tidak tegas mengambil buka kerjasama dengan Israel, tidak 5 tahun lagi, 3 tahun lagi Indonesia akan bubar. Itu saja Pak Paul. Boleh yang lainnya sambung. Ya, Pak Urang, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya mau bicara soal ini Pak Paul ya. Sebenarnya saya udah lama sih Pak pengen bicara ini. Sejak gabung di Zoom Pak Paul, bicara soal apa yang disampaikan Opung Toba tadi sih Pak, mengenai kita membuat laporan gitu mengenai peristiwa yang ada di Indonesia ini Pak ke PBB sama Amerika Pak, karena ya benar kata Opung Toba itu kita seperti di anak tirikan gitu loh, dibuat kelas warga negara kelas 2 yang di Iya, jadi seolah-olah kita ini warga negara kelas 2 gitu Pak. Bahkan ada framing yang muncul saya perhatikan di sosial media 1 tahun belakangan ini Pak. Kristen itu penjajah gitu katanya. Seolah-olah Kristen itu penjajah yang dibawa oleh VOC Belanda. Kan itu kan sangat mengerikan Pak ya, itu framing itu. Seolah-olah Kristen ini nggak ada untuk memperjuangkan negara ini. Itu sangat berbahaya gitu loh Pak. Jadi saya setuju dengan usulan Opung Toba tadi, karena udah lama sih pengen saya sampaikan itu, bahwa kita sampaikan aja Pak ke PBB sama Amerika Serikat bahwa terjadi loh peristiwa kayak gini. Karena kalau sempat Pak itu dianalisa, diolah sama PBB sama Amerika, itu pasti akan berdampak sih Pak di Indonesia. Karena selama ini kita seolah-olah nggak punya posisi tawar Pak, seperti kucing ompong gitu loh Pak. Kucing ompong. Jadi kita ada tapi nggak dihargai seperti yang dibilang Pak Opung Toba tadi lah. Kita bayar pajak tapi kita nggak hak kita itu nggak dipenuhi gitu loh. Bahkan hak yang fundamental loh Pak, bukan hak yang bernilai ekonomi banget, tapi hak yang mengenai untuk beribadah gitu loh, hak fundamental warga negara Indonesia loh Pak. Itu sangat gimana ya? Sangat memalukan sih kalau hanya untuk beribadah aja jadi persoalan. Itu sih. Jadi menurut saya harus sampai ke internasional sih, supaya Indonesia kan jadi ini kan jadi ya berdampak besar sih itu Pak kalau menurut saya ya. Dampaknya kalau misalkan dunia internasional itu melihat Indonesia seperti ini. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih Pak. Pak Urang bandel. Taruhan kepala saya, kalian teriak sampai PBB nggak akan didengar. Dibilangin. Nama saya ini hari ini sudah ada di Departemen Internal Affair. Sebenarnya apa namanya Pak Pandi? Departemen Dalam Negerinya Amerika, saudara. Benar ya. International Affair. Bukan. Nama Departemen Dalam Negeri Amerika. Saya jujur Pak merasa kasihan sih Pak lihat Pak Paul, karena Bapak enggak juga. Kenapa kasih nama saya Pak? Enggak. Kenapa Pak? Karena saya lihat Bapak memperjuangkan apa yang Bapak rasakan benar, tapi Bapak rela melepaskan keluarga negara Bapak interior, untuk ya. memperjuangkan apa yang Bapak yakini gitu loh. Sedangkan banyak orang-orang Indonesia ini yang sangat melecehkan agama-agama lain itu masih berkeliaran aja di negara ini, nggak berpindah warga negara gitu loh Pak. Itu kan sangat
mengerikan sekali sih Pak kalau menurut saya Pak. Seolah-olah kita ini warga negara kelas 2 yang Kristen ini Pak. Mereka bebas gitu ngomong sesuka hati mereka. Itu aduh nggak ngerti sih saya lagi Pak memang. Sebentar ya. Ada nama saya di Departemen Dalam Negeri Amerika ya. Nama saya itu sudah tercantum di sana ya. Padahal nenek moyang kita dulu kan berjuang juga untuk kemerdekaan kita ini, negara ini. Tapi seolah-olah kita kayak karena minoritas itu kayak nggak dianggap, cuman suara politik lu cuman segini, ya mending gua dukung yang mayoritas. Kayak gitu jatuhin jadinya. Jadi nggak bicara kebenaran lagi, tapi bicara soal voting untuk pemilu kan apa-apaan negara kayak gini. Makanya nggak ngerti aku. Nggak ngerti loh Pak, jujur nggak ngerti aku. Enggak. Nenek moyang Anda tidak berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, kalian di Minahasa, nenek moyangmu tidak pernah perang melawan Belanda. Jangan salah loh. Perang melawan Belanda itu di Minahasa baru ada ya sekitar setelah ada Indonesia berdiri jadi negara Indonesia. Mengapa? Karena orang Minahasa, orang Manado sangat cinta dengan Hindia Belanda. Provinsi ke-17 ngakunya ya. Ngakunya. Perang melawan Belanda tidak ada sampai zaman Indonesia berdiri tahun 1945 kecuali Kristina Tiahu ya, Marta Tiahu itu bukan perawan melawan penjajahan, tapi karena Belanda mau tangkap bapaknya si Kristina, gara-gara bapaknya Kristina setelah dia keluar dari Inggris tidak mau bergabung dengan pemerintah Hindia Belanda karena udah capek. Nah, pemerintah Belandanya takut. Karena bapaknya Kristina Marta Tiahu itu orang hebat banget, sakti mandraguna, punya pengaruh di tanah Maluku. Ya. Perang melawan Hindia Belanda tidak ada di tanah Batak. Bahkan ketika orang-orang Batak ditindas, nah nih ya, saya besarin dulu nih, ini Anda jangan hati-hati dengan latah sejarah ya. Ulangi ya, saya ulangi nih. Nenek moyang bagi kalian orang-orang Kristen yang nenek moyangnya beragama Kristen, hampir tidak pernah perang lawan Hindia Belanda. Justru orang Tionghoa banyak perang lawan Belanda. Ya, orang Tionghoa itu lebih banyak dengan orang Islam. Ya, mengapa orang Tionghoa banyak bergabung dengan Islam perang melawan Belanda? Karena waktu itu orang Tionghoa dagang sama orang Islam juga, dagang sama Belanda. Ya, sebagian orang Tionghoa dia punya uang buat ngasih uang ke Belanda, maka dia di-entertain. Sebagian Tionghoa yang kere nggak punya uang, dia gabung sama orang-orang Islam pribumi di Jawa. Ingat, tempatnya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Manado, di Sulawesi, di Papua, apalagi nggak ada, di Ambon nggak ada orang Tionghoa perang lawan Belanda. Adanya cuma di Jawa. Karena Tionghoa yang kere, dia sama orang Islam bergabung supaya mereka diterima oleh pribumi. Kalau yang kaya-kaya, Tionghoa kaya, dia CS sama Belanda, dia duit banyak. Belanda cinta sama Tionghoa, warga kelas 2, warga kelas pertama, warga Eropa, warga kelas 2, warga Tionghoa, ya. Tionghoa, Arab, India itu kelas 2, kelas 3 pribumi. Perang melawan Belanda, melawan VOC, melawan kolonialisme itu dilakukan oleh orang Islam. Orang Kristen yang perang lawan Belanda itu hanya dihitung jari. Salah satunya ya di Ambon, Kristina Marta Tiahu. Bukan perang melawan penjajahan Belanda, tapi karena bapaknya Kristina Marta Tiahu lepas dari Inggris, diminta sama Belanda, bergabung sama Belanda, tapi nggak mau karena udah tua, udah capek. Belandanya ketakutan, maka ditangkap. Maka si Kristina Marta Tiahu berusaha membebaskan bapaknya, gagal, si Kristina dibuang ke Bandung. Di tengah jalan mati, kalau nggak salah Kristina Marta Tiahunya ya. Mati tengah jalan di dalam perjalanan ke Bandung. Perang di Minahasa melawan Belanda baru ada setelah Indonesia berdiri. Karena
Minahasa cinta dengan Belanda, diperlakukan dengan sangat baik. Banyak orang-orang Belanda mempersunting gadis-gadis Minahasa. Dan kalau Anda lihat Manado, kulturnya sama dengan kultur di Belanda. Ya, gaya hidupnya noni-noni Manado sama dengan noni-noni Belanda tuh. Ya, menang aksi, gaya bergaya, seneng mandiri, independen, itu persis sama noni Belanda hari ini. Ya, kamu cek aja kalau nggak percaya. Mengapa di Belanda itu banyak sekali orang Manado, Binaesaan, Kawanua, apa segala macam berbau-bau Minahasa itu ada semua di Belanda. Serius, saudara. Mengapa sebagian besar orang Manado sampai hari ini masih bisa bahasa Belanda? Anak mudanya masih bisa bahasa Belanda, saudara ya. Dan mereka bangga, mereka cinta dengan Belanda. Perang melawan Belanda tidak ada di Batak. Mengapa? Karena dulu waktu Batak mau diislamkan sama si Bonjol itu, ya, minta tolong sama Belanda. Waktu tanah Batak mau diislamkan, 600.000 orang dibunuh sama orang Islam. Mereka teriak sama Raffles. Ya, Raffles itu kan orang Inggris, tapi dia kan gubernur Hindia Belanda waktu itu. Minta tolong, tapi Raffles datang terlambat, sudah habis semua, tapi waktu itu Tuhan tolong. Si Bonjol CS itu mundur kena kolera, saudara ya. Dikutuk sama Allah SWT, kena kolera, pulang semua ke Padang. Tapi Pak, Ya kan? Pak izin Pak. Nanti dulu, jadi potong. Biar saya selesai dulu. Nah, perang-perang itu enggak ada, perang Kristen setelah Indonesia bukan merdeka ya, Indonesia itu enggak pernah merdeka. Indonesia dideklarasikan, diproklamasikan, Belanda masuk, baru tuh ada Walter Mongisidi itu. Baru tuh kita nama tuh pejuang Kristen, siapa lagi tuh yang Adi yang di Solo itu. Baru tuh yang ada di Lahan Mogot, ya kan? Kita baru dengar tuh. Setelah itu, ya kan? Karena Indonesia sudah berdiri, sudah dideklarasikan kesepakatan orang-orang dari seluruh Nusantara yang ditipu sama Soekarno, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Selama Belanda ada di Nusantara, Belanda itu tidak menjajah loh. Kalau Belanda menjajah Nusantara, tidak mungkin si Hatta itu sekolah di Belanda. Tidak mungkin Muhammad Hatta itu sekolah di Belanda kalau Belanda menjajah Nusantara. Bagaimana orang dijajah lalu dikasih pinter? Tidak mungkin kalian punya rumah sakit segitu banyak di Indonesia kalau bukan Belanda yang bangun, salah satunya rumah sakit Cikini. Tidak mungkin kalian punya lapangan pekerjaan seperti perkebunan tebu, perkebunan sawit, itu penyumbang tenaga kerja terbanyak, transmigrasi terbesar. Kalau bukan karena Belanda, kamu tidak punya kereta api. Kalau bukan karena Belanda, kamu tidak punya jalan Anyar Panarukan, jalan Pantura itu loh. Kamu tidak punya, saudara. Kamu kere. Ya. Jadi Indonesia tidak pernah dijajah sama Belanda. Kalian dijajah sama orang Islam. Dijajah sama sultan-sultan Islam, bupati-bupati Islam, Belanda kasih uang buat bayar tenaga kerja, tapi uangnya dikorup. Seperti hari ini, kalian dikorup semua, ada apa jadi korup, itu sudah kebiasaan orang Islam, apa jadi korup, yang penting bikin masjid. Jadi jangan kecil hati kalau dibilang, kenapa kamu orang Kristen tidak tidak berjuang demi kemerdekaan? Ya memang tidak dijajah. Apakah Papua dijajah oleh Belanda? Nggak ada Papua sampai hari ini mau kembali ke Belanda kok. Apakah Papua dijajah oleh Belanda, saudara? Apakah Timor Leste dijajah oleh Belanda? Apakah Ambon itu dijajah oleh Belanda? Sampai hari ini markasnya RMS ada di Belanda, saudara. Hari ini OPM presidennya ada di Belanda, di Apeldoorn. Saya kenal sama orangnya. Ya. Hari ini semua dari Belanda. Jadi jangan latah sejarah. Tidak ada, saudara. Ini yang saya katakan kepada Anda, ada pelurusan sejarah. Inilah realitanya yang tidak pernah. Sebetulnya faktanya udah kamu diceritain, tetapi kamu tidak detail. Kamu dikecoh oleh guru-gurumu dulu, ya, oleh negaramu yang Islam-Islam itu. Sekarang tak kasih tahu. Ya, di Papua mereka seneng sama Belanda, lalu diganggu sama Soekarno. Ya, di Manado mereka senang sama Belanda, lalu diganggu sama Soekarno. Nyatanya mereka sampai hari ini mereka masih suka ke sini, bolak-balik, dan dari dulu mereka suka ke sini. Apalagi orang Batak.
Batak, apalagi kalau sama Jerman, Batak itu kamu lihat tradisi kayak orang Batak, watak orang Batak, gaya-gayanya orang Batak, keras-kerasnya mirip orang Jerman. Plek. Ya, kecuali disiplinnya. Kecuali disiplinnya. Tapi dalam semua keras, pekerja keras, segala macam itu ya, wanita-wanita Batak itu mukanya kotak kayak orang Jerman, saudara. Persis, didikannya sama no mention, saudara. Ya, jadi itu sudah itu fakta, ya. Itu sebuah fakta. Terimalah karena memang Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda. Indonesia itu dijajah oleh Islam, dibohongin oleh Islam selama 400 tahun. Soekarno ya mewarisi kutub 7 turunan dengan ngutukin Israel. Ya, itulah fakta yang sebenarnya. Anda yang bisa bantah saya, waduh hebat kalau Anda bisa bantah saya. Tapi jangan pakai asumsi. Gitu ya. Pak Urang tadi mau jawab lagi, boleh, silakan. Ya, mungkin sedikit menambahkan aja Pak Paul ya. Jadi luas wilayah suku Batak ini Pak sebenarnya agak luas juga Pak, karena kan Pulau Sumatera kan salah satu pulau terbesar Pak ya. Nah, wilayah yang diserang oleh zamannya Bonjol itu Pak, itu sepengetahuan saya itu di daerah selatan Pak, Tapanuli Selatan. Makanya di sana majority kelompok mereka Pak, Batak Mandailing jatuhnya itu Pak. Jadi nggak seluruh Batak gitu loh Pak, sepengetahuan saya Pak ya. Nah, kalau ada perlawanan sih sepengetahuan saya juga memang ada Pak, tapi mungkin nggak terlalu se-booming yang di Jawa kali ya, nggak terlalu besar seperti yang di Jawa kali. Nah, tapi ada juga fase Itu Pak memang salah sama informasi. juga Pak, seperti Pak Paul Udah pernah bilang. kita bahas, bukunya saya punya Tuan Kurau. Bapak udah baca bukunya Tuan Kurau, udah kita bahas di grup ini ya, udah lama kita bahas di grup ini, Tuan Kurau. Ya, mana nih? Tuan Kurau. Ya, saya sambil cari ya dulu nama saya yang ada di informasi. Ya, Raw itu di Tapsil Pak, Tapanuli Selatan Pak itu. Di perbatasan Sumatera Barat, Sumatera Utara itu Pak. Oh ya, namanya Raw. perang dari Sumatera, dari Padang memang ke sana menjajah, mereka memang menjajah, ya kan? Mereka memang menjajah, tapi pada faktanya, kenyataannya itu memang tanah Batak mau diislamkan semuanya sama si Perang Patri itu, di zamannya Perang Patri itu sudah dijajah semua. Tapi hasilnya itu cuma hanya Tapanuli di Selatan itu sudah masuk ke tengah sana, makanya hancur Pak semua. Paul, sebaiknya Bro Urang ini tonton dulu lah siaran Pak Paul tentang genosida Batak yang berapa tahun yang lalu. Iya, itu udah kita bahas lengkap. Percuma kita bahas kayak begini, akhirnya jadi debat kusir. Jadi Pak, tonton dulu baik-baik, biar jelas gitu. Ya, videonya tuh ya, genosida Batak demi syariat Islam. Ya, ini sudah kita bahas 4 tahun yang lalu tuh ya, sama Pak Toping, sama Ompung Toba. Ya, bukunya pun Ompung Toba sengaja kirim khusus buat saya Tuan Kurau tuh. Kita bahas ini habis-habisan ya waktu itu ya. Nah, habis-habisan kita Batak ini. Wah, sehabis kita bahas ini, semua channel-channel YouTube tuh mulai bahas ini juga tuh, ikut-ikutan bahas tuh. Akhirnya kita ngerti bahwa ternyata tanah Batak itu dijajah oleh Islam. Tapi Tuhan baik, kirim kolera tuh, sehingga orang-orang Islamnya ini pada mencret-mencret, pada berak-berak semua tuh tengah jalan tuh. Padahal sudah habis semua, udah pada mati tuh orang Batak itu, 600.000 orang mati dibunuh sama orang Islam. Ya, itu nanti bahas ini ya, genosida Batak demi syariat Islam. Ya, cari judulnya ini ya, cara nyarinya genosida Batak Joseph Paulusang. Nanti Anda akan langsung ketemu ini tuh ya. Tuh yang lain pada ikut-ikut semua tuh ya, pada ngambil semua ya, pada ikut-ikutan semua. Nah, ini udah 4 tahun yang lalu ya, udah lama banget udah kita bahas deh. Oke, gitu ya. Oke, Pak Uldere dulu, silakan.